Bapak Ibu, kami dari kelompok 4 ini manajemen lembaga keuangan ingin mewawancara Ibu tentang terkait apa itu uang, apa fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Sadi Marduman dengan NIM 1124095. Saya umum nama dengan NIM 1124097. Saya Sri Marduman dengan NIM 1124096. Saya Deksi Anton Rawatan Mata dengan NIM 1124098. Sandi Claudia Marduman dengan NIM 1124107. Saya dengan Bapak dengan NIM 1124100. Terus pertanyaannya apa? Yang pertanyaannya itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan uang? Apa yang dimaksud dengan uang? Kalian tahu uang itu apa? Pernah pegang uang? Pernah. Terus uang sehari-hari digunakan untuk transaksi apa? Transaksi dari kehidupan sehari-hari. Uang alat transaksi alat tukar yang diterima secara umum, no? Tadi yang kedua, disinggung fungsi uang. Fungsi uang itu sebagai satu alat tukar, kemudian satuan hitung. Misalnya harga aqua ini 3.000. Nah, uang 3.000 itu sebagai satuan hitung dari sebuah air mineral, gitu. Menurutnya Ibu. Yang berikutnya manfaat uang. Kalau misalnya ada uang, ya Ibu bisa memanfaatkannya mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, bisa juga mungkin Ibu investasi untuk melipat gandakan uang tersebut, atau putar lagi uangnya mungkin untuk misalnya investasi Ibu beli tanah, nanti tanahnya Ibu jual lagi. Kan kekayaan kan dihitung dari berapa uang yang kita punya. Uang juga termasuk harta. Apa lagi pertanyaannya? Itu saja. Oh, itu saja. Terima kasih Ibu buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan Ibu untuk kami wawancara. Ya, terima kasih sama-sama. Kita bisa foto dari Kakak pun nama siapa? Finisa Cecelai, Ani NIM 2124030, angkatan berapa Kak? angkatan 24. Oke, saya mau bertanya sedikit tentang uang. Ini Kakak, sejarah perkembangan uang itu yang Kakak ketahui itu seperti apa? Skip aja. Skip. Oke. Yang kedua itu ini faktor yang mempengaruhi uang beredar itu yang Kakak ketahui itu apa? Skip. Skip juga ya. Oke. Yang ketiga itu ini peran uang dalam perekonomian itu yang Kakak tahu apa? Uang itu sebagai suatu media atau suatu alat untuk digunakan. Kalau misalnya kita pergi berbelanja, kita pasti menggunakan uang untuk membayar belanjaan yang kita belanjakan tadi. Selanjutnya yang Kakak tahu itu uang itu apa sih? Uang itu sebagai media atau suatu alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita mencukupi ini kehidupan kita. Oke. Selanjutnya ini apa sih fungsi uang menurut Kakak? Kalau menurut saya fungsi uang itu ada banyak sebenarnya, tapi saya hanya sebutkan beberapa saja. Ini salah satu yang paling penting itu di kehidupan kita itu uang itu berfungsi sebagai bisa sebagai alat yang kita gunakan untuk melakukan, misalnya contoh kita pergi berbelanja, kita segalanya kan butuh uang, jadi kita berbelanja sesuatu pasti kita menggunakan uang untuk membayar. Untuk membeli sesuatu kita pasti membutuhkan uang. Oke, baik. Selanjutnya apa manfaat uang
yang kakak ketahui? Manfaat uang untuk kehidupan kita itu ada banyak sih. Seperti yang saya bilang tadi, manfaat uang itu sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita. Oke, selanjutnya kakak itu menggunakan uang itu digunakan untuk apa saja? Saya gunakan uang itu untuk berbelanja, membayar biaya perkuliahan saya salah satunya. Ini membeli makanan, minuman, dan lain sebagainya. Oke, baik, makasih kakak, hanya itu aja. Sama-sama. Ya, tujuan saya manfaatnya uang ya untuk kebutuhan sehari-hari, membeli kebutuhan yang masa ya. Jadi bukan saja kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan anak juga. Jadi uang itu sangat bermanfaat. Uang itu sangat bermanfaat untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk makan, sandang pangan papan. Jadi memang uang itu sangat penting. Fungsinya uang untuk bertransaksi. Saya uang fungsinya untuk bertransaksi. Selain ada transaksi tanpa uang ada. Satu uang memang saya bertransaksi seperti mau beli ikan, mau beli sayur, beli beras, beli makan. Jadi saya akan menjelaskan sejarah perkembangan uang. Sejarah perkembangan uang dimulai dari sistem barter, kemudian uang barang, uang logam, uang kertas, uang giral, uang elektronik, dan akhirnya uang digital. Perkembangan uang telah memungkinkan transaksi ekonomi yang lebih efisien dan memfasilitas perdagangan internasional. Uang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efisiensi transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori peran uang dalam perekonomian. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Para ahli ekonomi membuat beberapa teori untuk menjelaskan fungsi dan peran uang. Antara lain, yang pertama ada teori klasik, di mana uang hanya dianggap sebagai alat tukar. Yang kedua, menurut teori klasik, bersifat netral, yaitu tidak mempengaruhi output real, hanya mempengaruhi harga. Yang kedua ada teori Keynes atau teori modern. Di sini uang bukan sekedar alat tukar, tapi juga memengaruhi tingkat bunga, investasi, dan pendapat nasional. Uang dipandang penting untuk mengatur perekonomian. Di sini ada permintaan uang menurut Keynes. Ada 3 motif. Yang pertama ada transaksi untuk berbelanja setiap hari. Yang kedua ada berjaga-jaga untuk kebutuhan darurat. Sedangkan spekulasi untuk mencari keuntungan dari investasi. Yang ketiga ada teori monetaris. Di mana ini untuk mengembangkan teori klasik, yang berikut menganggap jumlah uang beredar sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang berikut ada teori kontemporer, di mana uang bukan hanya ditentukan oleh pasar, tapi juga diciptakan oleh pemerintah dan sistem perbankan. Yang berikut, negara bisa mencetak uang untuk membiayai pembangunan asalkan ada pengendalian inflasi. Uang dipandang sebagai instrumen kebijakan publik dan bukan netral. Jadi kesimpulannya, menurut teori klasik, uang hanya alat tukar. Sedangkan teori Keynes, uang mempengaruhi bunga, investasi, dan pendapatan. Sedangkan teori monetaris, jumlah uang beredar kunci pertumbuhan stabil. Sedangkan menurut teori kontemporer, uang adalah alat kebijakan pemerintah dan perbankan. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor mengenai uang. Pertama, kebijakan bank sentral. Contohnya, tingkat suku bunga. Suku bunga
acuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menabung atau memegang uang tunai. Suku bunga tinggi mendorong masyarakat menyimpan uang di bank sehingga mengurangi jumlah uang. Kedua, operasi pasar terbuka. Bank Sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Pembelian surat berharga akan meningkatkan uang beredar, sedangkan penjual akan menguranginya. Yang kedua, aktivitas bank umum. Contohnya, pemberian kredit. Bank umum menciptakan uang dengan menyalurkan kredit. Semakin banyak kredit yang diberikan, semakin banyak uang yang masuk ke pedaraan. Ketiga, kondisi ekonomi. Contohnya, produk domestik bruto. Tingkat kegiatan ekonomi yang tercermin dari PBD berhubungan positif dengan jumlah uang beredar. PBD yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih besar yang membutuhkan lebih banyak uang untuk transaksi. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan konsep uang. Konsep uang itu ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi uang. Nah, uang itu memiliki fungsi yaitu sebagai alat tukar atau satuan hitung, penyimpanan nilai dan alat pembayaran. Contohnya itu ketika kita mau melakukan transaksi, kita mau membeli barang di kios, begitu kita pakai uang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, terus yang kedua ada jenis uang. Uang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada uang kertas, uang koin, dan uang giral, uang elektronik dan uang digital. Nah, terus yang berikut juga ada nilai uang. Uang memiliki nilai atau nominal yang ditentukan oleh pemerintah dan nilai instik yang ditentukan oleh bahan pembuatnya. Contohnya itu ada uang 1000, ada uang 2000, uang 50, uang 100, bahkan uang 500 pun yang uang logam itu ada. Nah, terus yang berikut itu yang surplus uang ini. Uang beredar dalam perekonomian melalui berbagai saluran seperti bank, pasar, dan transaksi online. Nah, contoh bank yang disebut di sini itu yaitu bank BRI, BCA, banyak jenis-jenis bank. Kalau contoh transaksi online itu yang disebut di sini ada Dana, Oppo, ini Kirs. Terus yang berikut yang terakhir ini ada kebijakan moneter. Pemerintah dan Bank Sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga sini yang terkait suku bunga ini. Ya, itu contohnya di perusahaan-perusahaan yang menanam saham gitu. Nah, jadi sekian tentang konsep uang. Selanjutnya ada manfaat uang. 1. Alat tukar, memudahkan pembelian barang atau jasa. 2. Satuan nilai, mengukur nilai barang atau jasa. 3. Penyimpanan nilai, menabung untuk masa depan. 4. Standar pembayaran, membayar utang, pajak, dan lain-lain. 5. Mendorong ekonomi, investasi bisnis, lapangan kerja. 6. Kebebasan dan pilihan, memilih gaya hidup. 7. Kualitas hidup, makanan, kesehatan, dan pendidikan. 8. Mengatasi masalah keuangan. 9. Membantu sesama, misalnya donasi, menciptakan lapangan kerja. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang uang itu digunakan untuk apa saja. Jadi, uang itu bukan hanya sekadar untuk berbelanja, tapi uang berfungsi untuk menyimpan nilai, mengukur harga, dan membayar kewajiban, hingga mendorong roda perekonomian. Berikut, sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi uang yang beredar, yaitu kebijakan moneter Bank Sentral seperti suku bunga, operasi pasar. Berikut yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar, yaitu kebijakan moneter Bank Sentral seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan rasio cadangan wajib.
Aktivitas bank umum atau melalui pemberian kredit dan penciptaan uang serta kondisi ekonomi seperti inflasi, PDB, dan nilai tukar mata uang yang semuanya mempengaruhi jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat.